Hai semua, perkenalkan nama saya Deprimanto Jayawarubu. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 170906016. Saat ini saya masih menjalani perkuliahan di semester 8 dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari salah satu mata kuliah yang masih saya jalani di semester ini, yaitu mata kuliah Pemikiran Politik Islam dengan dosen pengampu Bapak Adil Arifin SOS MA. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adil Arifin yang selama ini mengajarkan dan membimbing kami bagaimana pada akhirnya kami bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami dengan baik dan benar, dan memberikan materi yang baik dan berkualitas. Juga mengajak kami untuk lebih aktif baik itu dalam memberikan pertanyaan, pendapat, kritik dan saran, dan juga melatih kami dalam hal penulisan, misalnya dalam penulisan makalah, dan itu semua dilakukan dari setiap pertemuan-pertemuan kelas setiap minggunya dan juga dalam tugas-tugas yang diberikan setiap minggunya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik menurut saya secara pribadi dan sangat membantu bagaimana pada akhirnya kami bisa meningkatkan skill kami, meningkatkan kemampuan kami di dalam memberikan pendapat, pertanyaan, kritik, dan saran, dan di dalam memperhatikan penulisan-penulisan yang telah kami buat agar bisa menjadi lebih baik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi yang terkait dengan mata kuliah Pemikiran Politik Islam, yaitu tentang hak asasi manusia, namun dalam perspektif pemikiran politik Islam, dengan judul Pemikiran Politik Islam tentang Hak Asasi Manusia. Mengenai hak asasi manusia sendiri secara umum, banyak pemikiran-pemikiran, banyak teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan lembaga-lembaga tentang pengertian dari hak asasi manusia ini, dan tentunya pendapat-pendapat yang telah dikemukakan itu berbeda-beda. Ada yang memang maknanya sama dan ada juga yang maknanya berbeda. Nah, di sini saya mengutip pengertian dari hak asasi manusia ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dari pengertian yang telah saya kutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, kita dapat melihat bahwa sebenarnya hak asasi manusia ini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga, sesuatu hal yang sangat besar, dan sesuatu hal yang sangat penting, sehingga pada akhirnya negara, hukum, dan juga pemerintah terlibat di dalam melakukan perlindungan akan hak asasi manusia ini. Karena hak asasi manusia ini dari Undang-Undang Republik Indonesia ini dikatakan bahwa sesuatu hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan ini merupakan sesuatu hal yang memang masing-masing dimiliki oleh setiap individu, dan setiap orang juga harus saling menghargai dan sama-sama melindungi akan harkat dan martabat manusia. Nah, secara umum juga ada macam-macam pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini memang kerap kali terjadi. Yang pertama ialah melakukan penganiayaan, misalnya mengolok-ngolok seseorang dengan hal yang tidak baik dengan kekerasan. Itu juga merupakan suatu pelanggaran akan hak asasi manusia. Kemudian melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Nah, misalnya menyebarkan hoax tentang seseorang, misalkan menuduh orang itu melakukan hal yang sebenarnya tidak ia lakukan. Itu juga sudah merupakan pelanggaran akan hak asasi manusia. Dan kemudian ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Dalam memberikan aspirasi, kritik, dan saran, misalnya dalam perpolitikan di Indonesia, dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia, ketika ada orang yang berupaya atau oknum-oknum tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang berupaya menghalangi kita, maka itu juga sudah disebut sebagai pelanggaran akan hak asasi manusia. Dan
Juga aksi kekerasan dengan pemukulan itu juga disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan yang secara umum atau di luar dari pemikiran politik Islam tentang hak asasi manusia. Kemudian saya langsung masuk kepada pemikiran politik Islam tentang hak asasi manusia ini. Sejak awal, hak asasi manusia ini telah dikenal oleh masyarakat Muslim, baik itu di Mekah maupun di Madinah, ya, seperti hak untuk hidup, hak untuk menerima agama, dan juga hak untuk memiliki sesuatu. Nah, dalam mempromosikan dan mengembangkan hak asasi manusia tersebut, Rasulullah SAW dan juga beberapa umat Muslim lainnya telah berusaha untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam hal hak asasi manusia. Perjuangan-perjuangan yang begitu jauh yang dilakukan terhadap hak asasi manusia telah mengalami pasang surut. Nah, kemudian dari kondisi pasang surut tersebut, maka ada begitu banyak perspektif, ada begitu banyak bentuk dan bervariasi mengenai hak asasi manusia ini. Di antaranya mengakui hak asasi manusia dalam Piagam Madinah, kemudian dalam beberapa literatur fikih, dan juga formulasi yang ditulis dalam deklarasi Kairo mengenai hak asasi manusia di dalam Islam. Nah, pada dasarnya konsep-konsep hak asasi manusia ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah wadahnya pada abad 7 Masehi. Ya, di antara salah satu isinya adalah bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah takwa. Ya, itu merupakan pemikiran dari Rasulullah SAW sendiri mengenai hak asasi manusia. Kemudian terlepas dari latar belakang etnik, agama maupun politik, Allah telah menganugerahkan pada manusia 3 kemuliaan atau disebut dengan karamah, yaitu yang pertama karamah fardiyah atau kemuliaan individu, yang berarti bahwa Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual maupun aspek materialnya. Kemudian yang kedua, karamah istimaiyah atau kemuliaan kolektif, yang berarti bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu. Jadi tidak semuanya itu dilandaskan terhadap atau dilandaskan pada perbedaan-perbedaan. Nah, yang ketiga ialah karamah siyasiyah atau kemuliaan politik. Islam memberi hak politik kepada individu untuk memilih atau dipilih pada posisi politik. Nah, ini dalam hal pemilihan umum atau disebut dengan politik, di mana Islam ini juga memberikan hak kepada setiap umatnya untuk memberikan hak pilih, ya, kebebasan dalam memilih siapapun yang dia inginkan di dalam hatinya. Nah, kemudian dalam kaitannya tentang persamaan hak dan kedudukan, Al-Quran juga telah mengantisipasinya dengan salah satu ayat yang menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah paling takwa, yang paling takwa. Dan kemudian Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan meninggikan martabat manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain, seperti tumbuhan, hewan. Jadi manusia lebih tinggi dari makhluk lain tersebut. Nah, Islam juga menerangkan bahwa watak pokok individu adalah watak seseorang yang beriman. Watak pokok itu tidak memisahkan unsur kerohanian dari unsur duniawi, unsur etis dari unsur yuridis. Nah, dalam Islam dikenal konsep monoteisme dan implikasinya atau disebut dengan tauhid. Nah, karena itu hak-hak Tuhan lebih penting daripada hak-hak manusia. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan masyarakat berbeda dengan konsepsi yang ada dalam agama-agama di barat. Karena itu, pola solidaritas yang dikenalkan juga memiliki sifat yang berbeda. Nah, kemudian menurut Abdullahi Ahmad Naim, paling tidak ada 3 dimensi keterkaitan antara syariah Islam dengan hak asasi manusia, yaitu yang pertama, ada keterkaitan yang luas antara budaya lokal dan hak asasi manusia, dalam arti bagaimana orang mempersepsikan standar-standar internasional dan apakah mereka menerima atau menolak fondasi moral etik dari standar-standar tersebut. Nah, problem ini menjelaskan sejauh mana universalitas hak asasi manusia diterima oleh masyarakat partikular Islam dan sejauh mana partikularitas tersebut diterima oleh masyarakat internasional.
Nah, yang kedua, ada keterkaitan legal yang sebelumnya di wilayah hukum personal bagi kaum muslim. Kemudian yang ketiga, ada dampak dari upaya-upaya implementasi syariat Islam yang lebih menyeluruh belakangan ini seiring dengan munculnya kembali kebangkitan Islam. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa sebenarnya pemikiran politik Islam tentang hak asasi manusia ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan terhadap pemikiran politik Barat akan hak asasi manusia, di mana pemikiran politik Islam tentang hak asasi manusia lebih menekankan kepada sesuatu hal yang baik dan tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat juga bahwa sebenarnya Islam ini mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang, dan kemudian Islam juga mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Allah swasta yang maha kuasa. Nah, sehingga dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa seseorang pun tidak ada yang berhak untuk mengganggu hidup orang lain. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan terhadap pemikiran politik Islam tentang hak asasi manusia ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.